Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertemu untuk kembali mengkaji kitab Al-Kafi fi Syarhi Al-Ajurrumiyah karya Syekh karya ini Syekh ini tiba-tiba saya lupa. Aiman. Ya, saya Aiman Amin Abdul Ghani rahimahullahu taala. Saya Aiman Amin Abdul Ghani hafizahullahu taala. Ya. Dan kemarin kita sudah sampai ke dalam pembahasan al-mamnu' min as-sarfi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-jazm. Kita sudah selesai tentang rafa', nasab, khafad atau jar, dan jenis i'rab yang terakhir adalah al-jazm. Dan ini termasuk jenis i'rab yang khusus hanya masuk ke dalam fi'il. Nah ini. Kita sampai ke Darsu Al-Hadi Ashar. Pelajaran ke-11. Alamatul Jazmi. Ya, tanda jazm. Bisa diperhatikan dalam PDF ya, atau dalam kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah berkata, walil jazmi, dan bagi jazm itu memiliki alamatani, dua tanda. As-sukunu wal hadfu, sukun dan al-hadfu menghapus. Fa amma sukunu, adapun sukun, fayakunu itu menjadi alamatan tanda lil jazmi bagi jazm fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari as-sahihi al-akhiri, yang akhirnya sahih. Artinya yang akhirnya bukan huruf ilat, bukan wawu, bukan alif, bukan ya. Jadi kalau fi'il mudhari yang huruf akhirnya itu bukan huruf ilat atau huruf sahih, ketika dia jazm, tanda jazmnya adalah sukun. Ya, tanda jazmnya adalah sukun. Sedikit faidah di sini dalam kalimat fi sahihi, dalam kalimat as-sahihi al-akhiri. Ini disebut dengan al-idhofah al-lafziyah, idhofah lafziyah. Ini sedikit faidah, nggak apa-apa untuk kita ketahui bersama. Jadi idhofah itu secara umum gitu ya, dibagi menjadi dua. Idhofah itu kan kita menyandarkan satu kata kepada kata yang lain, menyandarkan isim kepada isim yang lain. Idhofah itu ada dua. Yang pertama ada al-idhofah al-ma'nawiyah. Yang kedua ada al-idhofah al-lafziyah. Idhofah ma'nawiyah adalah idhofah yang sering kita jumpai, yang sering kita bahas, yaitu idhofah yang di dalamnya memuat huruf jar min, ya, lam atau fi. Jadi idhofah ma'nawiyah adalah ketika kita menyandarkan satu isim kepada isim lain, yang mana di antara dua isim ini memuat makna yang ditakdirkan berupa huruf jar. Bisa min, bisa lam, bisa fi. Ya, seperti Baitullahi, rumah Allah. Baitullahi. Baitullah ini sebetulnya eh, ditakdirkan ada huruf lam di sana. Asal kalimatnya baitun lillahi. Rumah itu milik Allah.
Allah. Nah, ini namanya idhofah ma'nawiyah. Yaitu adalah idhofah yang di dalamnya ditakdirkan huruf jar, min, lam, atau fi. Sedangkan idhofah lafziyah adalah idhofah yang hanya sekedar menyandarkan lafadznya saja, tetapi tidak memiliki makna apa-apa. Fungsinya hanya litakhfif, untuk meringankan ucapan, atau juga untuk ikhtisar, meringkas. Itu idhofah lafziyah. Jadi dia tidak ada makna yang dikandung di dalamnya, dia hanya sekedar litakhfif, meringankan ucapan, atau ikhtisar, meringkas ucapan. Nah, idhofah lafziyah itu kaidahnya ya, sama, dia isim plus isim. Cuman kaidahnya isim ini haruslah berupa isim sifat. Isim sifat itu fa'il, maf'ul, ya, atau sifat musyabbahah, ya, atau sigoh mubalaghah. Yang mana isim sifat ini beramal kepada mudhof ilaihnya. Ya, jadi beramal kepada kata kedua yang berupa mudhof ilaihnya. Ya, yang mana kata kedua ini bisa berupa fa'il dari kata pertama. Ya, contoh sajalah. Contohnya adalah seperti kalimat tadi. Al-fi'li al-mudhari as-sahihi al-akhiri. As-sahihi al-akhiri. Ya, as-sahihi al-akhiri. Ini uh, ini sebenarnya bukan sifat mausuf ya, tapi di idhofah lafziyah. Karena takdir kalamnya as-sahihi akhiruhu. Yang mana akhir ini adalah fa'il dari sahih. Mana? Fa'il dari sahih. Ya. Karena sahih ini termasuk wazan fa'ilun, bermana fa'il. Nah, ini namanya idhofah lafziyah. Atau contoh yang lain yang lebih jelas, al-hafidhu al-Qur'ani. Jadi kalau idhofah lafziyah mah alif lam ya. Al-hafidhu al-Qur'ani. Sebentar. Al-hafidhu al-Qur'ani. Al-hafidhu itu mudhof, al-Qur'ani itu mudhofun ilaih. Nah, ini namanya idhofah lafziyah. Al-hafidhu itu isim sifat yang beramal kepada kepada mudhof ilaihnya. Al-hafidhul Qur'ani. Ya, takdir kalamnya ini al-hafidhu al-hafidhu al-Qur'ana. Ya, al-Qur'ana sebagai maf'ul bih. Maka ini eh, namanya idhofah lafziyah. Jadi si mudhofnya beramal kepada mudhof ilaihnya. Ya. Jadi dia tidak bermakna secara makna, enggak. Dia hanya ikhtisar, meringkas, atau enggak at-takhfif. Karena Al-Qur'an kan agak berat, difatahkan al-hafizul Qur'ana. Maka kemudian bisa di takhfif dengan al-hafizul Qur'ani. Ya, nanti dijelaskan dalam bab idhofah. Ini sekedar faedah saja. Nah, kembali lagi ke kitab. Di as-sahihi al-akhiri. Al-akhiri ini dia mudhofun ilaih. Ya, bukan sifat. Kemudian wa amal hadfu adapun menghapus, fayakunu itu menjadi alamatan tanda. Sebentar, ada yang tidak dimut. Nah, jadi dimut. Ya. Wa amal hadfu adapun al hadfu menghapus, fayakunu itu menjadi alamatan tanda lil jazmi bagi jazim fil fi'lil mudhari di dalam fi'il mudhari al mu'tali al akhiri yang mu'tal akhirnya. Ini juga sama. Al akhirinya ini dia mudhof ilaih. Takdir kalamnya al mu'tali akhiruhu. Yang mu'tal apanya? Akhiruhu akhirnya. Jadi akhiruhu itu fa'il. Kemudian supaya ditakfif, diringankan, dia dibuang
domirnya kemudian dikasih alif lam menjadi mudhof ilaih dari mu'tal, ya. Jadi al-mu'tali al-akhiri. Jadi menghapus itu menjadi tanda bagi jazm apabila fiil mudhari'nya berupa mu'tal akhirnya, ya, berupa huruf akhirnya alif, wawu atau ya. Wa fil af'alil khamsah, dan juga dalam af'alil khamsah allati rafuha bi tsabatin nun, yang ketika rafa'nya dengan tetapnya nun, maka itu tanda jazmnya juga membuang. Al jazmu, jazm itu khusus bil af'al, untuk fiil, ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Ajurrum, walil af'ali min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdu fiha, bahwa fiil itu adalah mendapatkan rafa, nasab dan jazm, sedangkan khafat tidak bisa masuk ke dalam fiil. Nah, wala yadkhulu fil asma, dan yang namanya jazm tidak mungkin masuk ke dalam isim, wal jazmu lahu tariqatan, dan jazm itu memiliki dua tanda atau dua cara bacanya. Yang pertama as-sukun, disukunkan. Yang kedua al-hadfu, menghapus. Menghapus ini bisa menghapus huruf ilat atau bisa menghapus nun. Ya, menghapus huruf ilat apabila fiilnya berupa fiil mu'tal. Menghapus nun apabila fiilnya berupa al-af'al al-khamsah atau al-amthilah al-khamsah. Sampai sini paham ya? Berikutnya anwa'ul fi'lil mudhari, jenis-jenis fi'il mudhari. Al-mudhari as-sahihu al-akhiri. Nah, makanya saya baca al-mudhari'u as-sahihu al-akhiri. Ya, bukan al-akhiru. Karena al-akhiri ini dia sebagai mudhof ilaih dari sahih. Ya, al-mudhari'u as-sahihu al-akhiri. Fi'il mudhari yang huruf akhirnya sahih, artinya dia bukan huruf illat. Huwal mudhari'u alladhi akhiruhu harfun sahihun. Adalah fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf sahih. Ai laisa min hurufil illat ats-tsalatsati. Yaitu bukan termasuk huruf illat yang tiga, ya, yaitu wawu, alif, ya. Laisa min hurufil illati, bukan termasuk huruf illat. Yakni sahih hal akhir, yaitu disebut dengan sahih hal akhir atau huruf akhirnya sahih. Fahadha nau'i, maka jenis fi'il yang seperti ini yujzam, dijazmkan. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya as-sukunu, itu sukun. Semisal lam yasjud tariqun lisanamin. Tariq itu tidaklah bersujud kepada sonam, patung. Nah, yasjud fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari' yang dibaca jazm bilam karena kemasukan huruf jazm lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazmnya sukun. Kenapa sukun? Karena yasjud huruf akhirnya sahih. Kita lihat huruf dalnya, huruf akhirnya berupa huruf dal, dan huruf dal itu termasuk huruf sahih. Oke, itu jenis fiil yang pertama. Jenis fiil yang kedua al-mudhari'u al-mu'talu al-akhiri, ya, sama ini juga mudhof ilaih al-akhirnya. Al-mudhari'u al-mu'talu al-akhiri. Mudhari' yang mu'tal akhirnya. Huwal mudhari'u alladhi, adalah fiil mudhari' yang akhiruhu akhirnya harfun min hurufil illah, huruf dari huruf-huruf illat. Salah satu dari huruf illat yang berupa wawu, alif, ya. Semisal yad'u. Kita lihat yad'u ini akhirnya adalah wawu, ya. Yasmu, ini huruf akhirnya wawu. Yamshi, ya. Yaqdi, ya. Yas'a, alif. Yara, alif. Maka itu semuanya disebut dengan disebut dengan fiil mu'tal akhir. Fahadhan nau'u, maka jenis fiil yang ini yujzam, dijazmkan, ya. Wa alamatu jazmi, dan tanda jazmnya hadfu harfil illah, menghapus huruf illat. Semisal lam yad'u Muhammadun liqati'ati rahimin. Muhammad itu tidak pernah mengundang, ya, bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Jad'u itu fi'lun mudhari'un majzum, fi'il mudhari yang dibaca jazm bilam karena kemasukan huruf jazm lam. Wa alamatu jazmi, dan tanda jazmnya hadfu harfil illah, menghapus huruf illah. Ya, dan domah dalam yad'u itu menunjukkan adanya huruf ilat yang dibuang. Jadi setiap fiil mu'tal itu kalau jazm pasti ada tanda yang dibuangnya, yaitu harokatnya. Jadi contohnya seperti kita katakan yad'u,
lam yad'u, yas'a, lam yas'a, yamshi, lam yamshi. Nah, domah di sini adalah penanda bahwa yang dibuang itu adalah wawu. Fathah di sini penanda bahwa yang dibuang itu alif. Kasroh di sini penanda bahwa yang dibuang adalah iya. Jadi dia semuanya adalah fi'il mudhari' jazm karena kemasukan huruf lam jazmnya. Tanda jazmnya adalah membuang huruf illat. Dan harokat sebelumnya itu menunjukkan kepada huruf yang dibuangnya. Ya. Nah, wa mithlu semisal lam yaqdi Umar bidzulmin. Umar itu tidak pernah memutuskan dengan kezaliman. Nah, yaqdi fi'lun mudhari'un majzum, fi'il mudhari yang dibaca jazm bilam dengan huruf lam. Apa? Karena kemasukan huruf lam. Wa alamatu jazmi dan tanda jazmnya hadfu harfil illah, menghapus huruf illat. Wa asluhu dan asalnya yaqdi. Nah, kasroh ini menunjukkan bahwa ya yang dibuang. Wa mithlu semisal lam yas'a mukhlisun fi namimatin. Mukhlis, orang yang ikhlas itu lam yas'a, tidak mungkin berusaha fi namimatin untuk mengadu domba. Ya, namimah adu domba. Namimah itu naqlu kalamil ghair ilal ghair lil ifsad. Itu namimah. Mengutip perkataan orang lain untuk orang lain dengan tujuan merusak. Itu namimah. Yas'a fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari yang dibaca jazm bilam karena kemasukan huruf jazm lam. Wa alamatu jazmi dan tanda jazmnya hadfu harfil illah adalah menghapus huruf illat. Wa aslu asalnya yas'a, dan fathah ini menunjukkan bahwa yang dibuang adalah alif. Nah, ini jenis fi'il mudhari yang kedua. Yang C ketiga adalah al-af'alu al-khamsah, atau yang disebut juga al-amtsilah al-khamsah, dan itu nama yang lebih tepat ya menurut banyak ulama. Sebagaimana Syekh Al-Mukawi contohnya dalam I'rabul Quran juz amma, beliau mengatakan al-amtsilah al-khamsah itu nama yang lebih tepat untuk menamai fi'il ini ketimbang al-af'al al-khamsah. Kenapa? Alasannya adalah karena fi'ilnya tidak berjumlah 5. Fi'ilnya mah cuma ada 3. Ya. Cuman karena yang sama dengan fi'il ini ada 2, maksudnya yang sama dengan fi'il ini ada 2 selebihnya, maka totalnya ada 5, disebut kemudian al-af'al al-khamsah. Cuman hakikatnya mah 3 doang. Nah, nanti kita jelaskan di sini. Nah, af'alul khamsah itu adalah kullu mudhari'in, setiap fi'il mudhari' ittasala yang bersambung bihi dengan mudhari' tersebut. Nah, ini 3 ini doang. Aliful itsnain, alif yang menunjukkan 2 orang. Wawul jama'ah, wawu jamaah yang menunjukkan banyak orang. Au ya al-mu'annas al-mukhatabah yang menunjukkan kamu perempuan. Nah, jadi af'alul khamsah itu pokoknya setiap fi'il mudhari yang bertemu dengan salah satu dari 3 ini, maka dia disebut fi'il mudhari. Makanya tadi saya katakan sebenarnya hakikatnya cuma ada 3 doang, ya. Ada 3 doang. Yaitu yang bertemu dengan yang pertama bertemu dengan aliful itsnaini, ya, seperti yaktubani. Yang kedua bertemu dengan wawul jamaah seperti yaktubuna. Yang ketiga bertemu dengan ya al-mu'annas al-mukhatabah, kamu perempuan. Contohnya tak taktubina. Jadi cuma 3 doang. Terus kenapa kok disebut ada 5? Karena yaktubani itu ada 2. Kalau yaktubani berarti itu huma. Nah, kalau taktubani berarti antuma. Yaktubuna juga ini 2 ya. Taktubuna. Kalau yaktubuna hum, kalau taktubuna antum. Jadi sebenarnya hakikatnya ada 3.
Cuman ada 3 doang yang ini. Cuman karena jenisnya yaktubani ada 2, yaktubuna ada 2, maka total semuanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya sebagian ulama kebanyakan ulama mengatakan yang lebih tepat namanya adalah al-amthilah al-khomsah. Karena kalau al-af'al al-khomsah hakikatnya fiilnya cuma ada 3, bukan ada 5. Ya. Nah, kalau al-amthilah kan nggak menunjukkan fiilnya ada 5, tapi amthilah itu yang menyerupainya ada 5. Dan memang betul, yang menyerupainya itu memang ada 5 sebagaimana yang kita jelaskan. Jadi al-af'al al-khamsah ya sinonim dengan al-amthilah al-khamsah. Itu dua istilah yang sama, bukan dua hal yang berbeda. Eh, ya. Semisal semisal yaktubani, taktubani, yaktubani bertemu alif itsnain, taktubani sama alif itsnain, yaktubuna wa jamaah, taktubuna wa jamaah, taktubina ya muannas mukhatabah. Wa hadhil af'alu, dan fiil-fiil ini tujzamu itu dijazmkan, wa alamatu jazmiha dan tanda jazmnya hadfun nun adalah membuang huruf nunnya. Mithlu qaulillahi azza wa jalla, semisal firman Allah Ta'ala, wala taktumus syahadata, janganlah kalian menutup-nutupi persaksian. Taktumu fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari'. Majzumun dibaca jazm bila karena kemasukan la nahyi. Lana bila an-nahiyati, kemasukan huruf la nahiyah, wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya hadfun nun adalah menghapus nun. Kenapa? Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena dia termasuk af'alil khamsah atau juga amthilah al khamsah. Ma'alamatu jazmi al-fi'lil mudhari'i. Apa tanda-tanda jazm fi'il mudhari'? 1, sukun. As-sukunu sukun idza kana al-fi'lu sahih al-akhiri. Apabila fi'ilnya berupa akhirnya sahih. Ya, bukan huruf illat dan tidak bertemu dengan apapun. Semisal lam yusafir aliyun. Ali tidak bersafar. Yusafir fi'il mudhari' majzum. Dibaca jazm bilam dengan lam, wa alamatu jazmi dan tanda jazmnya as-sukunu itu sukun. Kedua, hadfu harfil illah, membuang huruf illat. Idza kana al-fi'lu mu'tal al-akhir. Apabila fi'ilnya berupa mu'tal akhir, yaitu yang diakhiri alif, waw atau ya. Semisal lam yamshi tarikun fi batilin. Tarik itu tidak pernah berjalan dalam kebatilan. Yamshi fi'lun mudhari'un majzum, fi'il mudhari' yang dibaca jazm bilam karena kemasukan huruf jazm lam, wa alamatu jazmi hadfu harfil illah. Tanda jazmnya adalah membuang huruf illat yaitu ya. Kasrah ini menunjukkan bahwa ya yang dibuang. Nah, wal kasrah itu dan kasrah dalam yamshi dalilun alaih adalah dalil atau bukti akan adanya ya. Wal aslu dan asalnya yamshi. Ya, ya, beliau banyak sekali ngasih contoh ini. Wa mithal lam yasmu ahadun biduni khuluqin. Seseorang itu tidak akan yasmu, tinggi, ya, mulia, bisa dikatakan biduni khuluqin tanpa akhlak. Akhlak kan jamak ya, mufradnya khuluq. Tanpa, ya di Indonesia kan apa, moral. Ya. Yasmu fi'il mudhari' majzum bilam. Fi'il mudhari' dibaca jazm karena kemasukan lam, wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya hadfu harfil illah, membuang huruf ilat yaitu wawu. Wa dhammatu dan dhammah dalam yasmu dalilun alai adalah bukti akan adanya wawu. Wal aslu asalnya yasmu. Misalnya yang lain, lam yashqa ahlul iman. Orang beriman itu tidak akan merasa yashqa, risau, gundah gelisah. Yashqa fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari dibaca jazm bilam karena kemasukan lam, wa alamatu jazmi dan tanda jazmnya hadfu harfil illah, membuang huruf illat itu alif. Wal fathatu dan fathah dalam yashqa dalilun alaih adalah dalil atau bukti akan adanya alif tersebut. Wal aslu dan asalnya yashqa. Okay. Ya, dikit lagi. Wa qaulu ibni Ajurum, dan perkataan Imam Ibnu Ajurum, fa amma sukun, adapun sukun, fayakunu itu menjadi alamatan tanda lil jazmi bagi jazm fil fi'lil mudhari'i as-sahihi al-akhir, dalam fi'il mudhari yang akhirnya sahih. Fa makna qawlihi, maka maksud dari perkataan fil fi'li
fakharajal ismu wal harfu minal kalam. Maka dikecualikan daripadanya isim dan huruf dari kalam. Jelas isim enggak kemasukan jazm. Huruf apalagi dia tidak mu'rab tapi mabni. Wa makna qaulihi dan makna perkataan al-mudhari fakharajal madhi wal amr. Maka jazm itu tidak ada pada madhi dan tidak ada pada amr. Wa qauluhu dan perkataannya as-sahihu al-akhir fayajuzu fi lafzi al-akhir. Nah ini penjelasannya. Fayajuzu maka boleh fi lafzi al-akhir salah satu a'ariba. Maka boleh di dalam lafaz al-akhir 3 i'rab. Ada yang masih ingat kenapa kita bacanya a'ariba? Padahal idofah mudhof ilaih kenapa enggak a'aribi? Bunda Zian. Jangan langsung loncat. Jangan langsung loncat. Karena dia isim ghairumun. Sorry. Nah, karena dia isim ghairumun sharif. Apa yang menjadikan dia ghairumun sharif? Karena dia mengikuti wazan sigoh muntahal. Karena dia sigoh muntahal jumu ya. Wazan afailu. Ini dia afailu. Jadi dia jamak yang alifnya di tengah. Setelah alif itu ada 3 huruf dan huruf tengahnya sukun. A'aribu. Maka salah satu a'ariba. A'ariba mudhafun ilaih majrur. Tanda jarnya fathah karena dia isim ghairumun sharif. Kenapa isim ghairumun sharif? Dia adalah sigoh muntahal. Sigoh jamak muntahal jumu'. Yeah. Nah, apa saja? Yang pertama, al-akhir itu al-jarru. Bisa kita i'rabkan jar. Hakadha al-akhiri. Ala annahu mudhafun ilaih karena dia mudhaf ilaih. Yang tadi saya katakan dia mudhaf ilaih lafziyah. Dia al-idhafah al-lafziyah. Yang kedua ar-raf'u. Bisa juga as-sahihu al-akhiru. Ya, jadi fi'lil mudhari'il as-sahihi al-akhiru. Ala annahu fa'ilun karena dia adalah sebagai fa'il liqaulihi terhadap perkataan musannif sahih. Jadi fil fi'lil mudhari'i as-sahihi al-akhiru. Al-akhiru fa'il dari sahih. Karena sahih wazan fa'ilun bermakna fa'il. An-nasbu bisa juga dibaca nasab hakadha fil fi'lil mudhari'i as-sahihi al-akhiru. Ala annahu syabihun bil maf'ul bih. Karena beliau menyerupai maf'ul bih ala anna as-sahih karena sahih itu sifatun musyabbahatun adalah sifat musyabbahah. Tahu sifat musyabbahah? Ya ini sedikit penjelasan seingat saya. Jadi apa bedanya fa'il sama sifat musyabbahah? Kalau fa'il contoh ya, qama yaqumu qaimun. Qaimun. Jalasa yajlisu jalisun. Ini kata bayak tubuh katibun. Ini namanya isim fa'il. Yang namanya isim fa'il itu senantiasa berubah. Paham? Kenapa? Sekarang dia berdiri nih, qaim. Bisa jadi setelah kita ngomong dia katib menulis. Setelah kita ngomong dia jalis. Ya kan? Jadi artinya isim fa'il itu isim yang senantiasa berubah. Tidak menunjukkan ketetapan. Tapi isim fa'il itu menunjukkan kedinamisan. Jadi bisa berubah. Nah, kebalikannya dari isim fa'il yang dinamis, maka sifat musyabahah itu stagnan. Sifat yang tetap yang tidak akan pernah berubah. Awas deh, jangan kena ini deh. Jangan di sini. Nah, sifat musyabahah itu wazannya ada banyak, ya. Di antaranya fa'ilun. Kalau tidak salah ingat ya. Fa'ilun, fa'il. Ini yang saya ingat. Semua ada dalam kitab Jami' Durus Al-Arabiyah. Nah, contoh nih, Allah itu Allahu Ghafurun Rahim. Rahimun itu wazan fa'il. Ia sifat musyabbahah. Maknanya apa? Allah itu maha penyayang sesuatu. Nah, Rahim itu maha penyayang. Yang namanya maha penyayang itu sesuatu yang melekat dan tidak akan pernah berubah. Itu namanya sifat musyabbahah. Jadi sesuatu yang melekat tidak pernah berubah. Jadi dengan isim fa'il yang bisa berubah. Ya. Maka kalau sifat musyabbahah
sesuatu yang bersifat tetap tidak pernah berubah, sifat yang melekat di dalam sifat tersebut, dalam fi'il itu, ya, dalam isim tersebut. Itu namanya sifat musyabbahah. Lebih jauhnya nanti ada dalam kitab Al-Kafi fi Sorfi juga ada karangan Syekh Aiman Amin Abdul Ghani, sifat musyabbahah itu. Di Jami' Durus juga ada dalam Syekh Mustafa Al-Ghalayini, lebih panjang di sana, lebih lengkap maksudnya di Jami' Durus dan di kitab yang lain-lainnya. Nanti ada juga sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah itu asalnya dari fa'il juga, cuman fungsinya mubalaghah itu untuk bermakna berlebih. Ya, wazannya ada fa'al, ada fa'il, ada maf'al dan seterusnya. Nah, kalau sahih itu sifat musyabahah berarti dia nggak butuh fa'il ya, tapi dia butuh objek maf'ul. Seperti itu. Wabihada dengan hal ini kami katakan lil jazmi itu ini kesimpulannya alamatun asliyatun memiliki tanda asli. Wahiyya dan tanda aslinya as-sukun adalah sukun. Wa alamatani dan dua tanda fara'iyatani yang cabang. Wahuma keduanya hatfu harfil illah membuang huruf illat fil mudhari al-mu'tali al-akhiri di fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Akhir sini juga sama. Ya, i'rabnya bisa 3 di atas. Wa hatfun nuni fil af'alil khamsah dan membuang nun di dalam fi'il yang 5. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Izin bertanya Pak Ustaz. Iya, Bangga. Silakan. Ya. Yang tadi yang mengenai mudhof ilaih. Yang mudhof ilaih itu kan as-sahih al-akhiri ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau menggunakan kaidah naat itu bisa masuk juga nggak? Enggak. Makanya tadi kan di penjelasannya Syekh Aiman tidak ada yang sebagai naat kan? Kenapa? Karena memang itu bukan sifat mausuf. Diartikan juga bukan sahih yang akhir, tapi sahih yang akhirnya gitu. Secara bahasa Indonesia. Jadi kalaupun di i'rab sifat bisa nggak bisa. Makanya tadi nggak ada pilihannya. Pilihannya cuman ya mudhof ilaih, marfu karena sebagai fa'il dari sahih, atau mansub sebagai syibhu maf'ul bih. Bukan maf'ul bih ya, kalau kita nyebutnya maf'ul bih salah. Tapi syabahun bil maf'ul bih, yang menyerupai maf'ul bih dari sifat musyabbahah sahih. Gitu. Oke. Syukuran Ustaz penjelasannya Ustaz. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada Ustaz. Silakan. Kapan kalimat itu diirabi sebagai musabbabil maf'ulun bih? Apakah ada ketentuannya? Apakah ada ketentuannya? Itu setelah sebelumnya sifat musyabbahah. Di kitab ini nggak diterangin sih. Di Al-Kafi nggak ada pembahasan itu. Di ini adanya. Di Al-Kafi fi Sorfi. Jadi setiap kata yang setelah sifat musabbah itu bisa dijadikan nasab dengan status dia musabbabil maf'ulun biasa. Betul. Kadang juga nanti dia nggak menasabkan. Kadang merofakkan. Makanya nanti itu ada di pembahasan sifat musyabah secara khusus. Ya, di kitab yang lain. Di kitab ini nggak ada. Di Al-Kafis ini nggak ada. Kalau nggak salah di kitab Jami Durus sih. Jami Durus itu paling lengkap sih. Cuman memang pembahasannya nggak belibet. Kalau bagi kita yang bub tadi kadang rumit. Nggak cocok. Jadi yang bagus itu ya di kitab-kitab kontemporer dulu lah. Jami Durus segi kontemporer sebenarnya mah 1800-an. Cuman dia terlalu balibet. Nah, sini perhatikan, ini yang bahasa Indonesia, ini dari buku saya. Sedikit untuk memperjelas ya. Tanda jazm, jadi jazm tanda aslinya adalah sukun. Sedangkan tanda cabang jazm adalah al-hadfu atau membuang. Sehingga tanda jazm hanya ada 2, sukun dan al-hadfu. Masing-masing menjadi tanda jazm dalam tempat-tempat tertentu sebagaimana berikut. Yang pertama sukun, tempatnya fi'il mudhari yang huruf akhirnya sahih selain alif, waw dan ya. Contoh dalam Al-Qur'an lam yalid wa lam yulad. Yang kedua al-hadfu menghapus ya. Yang pertama fi'il mudhari mu'tal membuang huruf illat. Kalau dia ada di fi'il mudhari mu'tal, maka tanda jazmnya adalah membuang huruf illat. Contoh dalam Al-Qur'an, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar."
Barang siapa yang berdoa kepada Allah Tuhan yang lain. Yad'u fi'il mudhari' majzum, tanda jazmnya adalah membuang huruf illat. Domah ini menunjukkan adanya yang dibuang. Yang kedua membuang nun, yaitu dalam af'alul khamsah. Contohnya wa in tasbiru wa tattaqu. Tasbiru fi'il mudhari' jazm karena kemasukan in syartiyah, tanda jazmnya adalah membuang huruf nun. Oke, itu kesimpulannya tentang masalah jazm. Baik. Paham, Dom? Baik, kalau paham, sekarang kita ke tadribat ya. Ini harusnya diisi. Oke. Coba yang di sini ada siapa? Rizal Asyidiki. Maujud? Wujud, Ustaz. Nomor pertama, mal alamatul asliyatul jazm. Apa tanda asli jazm? Wa madza yanubu anha, dan tanda cabangnya. Apa tanda asli jazm? Sukun. Sukun. Tanda cabangnya apa? Pak hadfu. Menghapus. Baik. Menghapus itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama, Sukun dan hadfu ilat. baik. Mumtaz. Jazakallah ahsanal jaza. Yang kedua, Bapak Mustadin ada? Ada. Hadir. Baik. Nomor 2, a'ribil kalimati al-mulawwanata fi mayali. I'rabkanlah kata-kata yang bergambar. Mana gambarnya? Sesuai berikut. Lam yadhabil aqilu ila amakinil lahwi. Yadhab. Yadhab itu apa i'rabnya? Fi'il mudhari' majzumun bilam. Baik. Wa alamatu jazmihi sukun. Baik. Kenapa sukun? Sahih akhir. Baik. Mumtaz. Betul. Berikutnya, Ustaz Ahmad Yusron. Nomor 2, lam yad'u. Apa i'rab yad'u? Fi'il mudhari' jazm. Tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat. Baik. Apa yang menjazmkannya? Lam. Baik. Mumtaz. Jazakallah ahsanal jaza. Berikutnya Bapak Ustaz Ahmad. Nomor 3, la taskhor. Apa i'rab taskhor? I'rabnya la nahyi, nasab. Taskhornya. La taskhor minnal muhjibati. Jazm. Jazm. Kenapa dia jazm? Apa yang menjazmkannya? Karena adanya bukan, kalau la nahyi bukan nasab, Ustaz. La nahyi itu jazm. Oh. Yang nasab lan. Lan. Iya. La nahyi mah jazm. Berarti taskhornya fi'il mudhari' jazm. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya sukun. Kenapa sukun? Karena kalau sukun sahih akhir. Baik, mumtaz. Nanti pembahasan jazm kita yang menjazmkannya ada. Yang keempat, Ustaz Mukhlis. Ustaz Mukhlis Maunat. Nomor 4. Apa i'rab dari tas'a? Li tas'a fi sulhi bainan nas. Dia nasab, Ustaz. Nasab. Enggak. Dia jazm. Jazm. Apa yang menjazmkannya? Harful lam. Lam apa Lamul ini? amri. Lamul amri. Tanda jazmnya? Harfilah. Baik, hadfu harfil illah. Fathah ini menunjukkan adanya alif yang dibuang. Ya, mumtaz. Kemudian Pak Hari ada? Ada, Ustaz. Nomor 5, litakun ahsanan nasi bi akhlaqika. Takun. Apa i'rab takun? Takun huruf jazm juga, mudhari' ya. Mudhari', tandanya
Di i'rabnya Mudhari dibaca jazam, apa? Jazm. dibaca jazam. Mm-mm. Alasannya karena kemasukan huruf lam ya, Ustaz, ya. Ya, lam amar. Lam amar. Tandanya dengan apa nih? Dengan menghapus ya. Litakun. Oke. Litakun karena ada tanda sukun ya, Ustaz. Jazm tandanya berarti Jazam tanda sukun. sukun. Tanda Kenapa sukun? Karena sahihul sahih akhir ya. baik. Karena Iya, sahihul sahih akhir. Karena sahih akhir. akhir. Nah, Ya, di sini betul. memang litakun ya. Dia asalnya gini. Gini. Litakun. Ini lam amr ya, hendaknya. Ini bertemu dua sukun. Kaidah umum dalam bahasa Arab, kalau bertemu dua sukun itu nggak mungkin bisa dibaca. Maka harus salah satunya dibuang. Atau diharokatkan. Nah, ini dibuang. Wawunya dibuang. Maka menjadi litakun. Jadi dia tanda jazmnya sukun. Kenapa sukun? Karena huruf akhir dari fiilnya adalah sahihul akhir, yaitu nun. Nun itu bukan alif, bukan wawu, bukan ya. Maka dia disebut sahihul akhir. Ya. Maka kalau sahihul akhir tanda jazmnya apa? Sukun. Baik. Berikutnya. Ya, silakan. Nah ini litakun. Ini kalau semuanya nggak ada linya itu kalimatnya gimana? Takunu. Takuna ya. Kalau nggak dalamnya. Iya. Kalau nggak dalamnya takunu. Takunu. Itu Ini fiil madi dari fiil dari kana mudhari. ya. Ya, fiil mudhari dari kana. Kana yakunu kun kainun. Ya, artinya dia ada lah. Menunjukkan ada. Kalau fiil amrnya berarti kun gitu maksudnya. Iya, kun fayakun. Idza apa di dalam surat Yasin itu? Idza aduh lupa sih. Apabila Allah berkehendak Idza arada syai'an ayaqula lahu. Idza arada syai'an an yakula kun fayakun. Maka kun itu fiil amr. Ya, mabninya apa? Mabni sukun. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Ustaz jelasannya. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Apa Ustaz, boleh tanya agak keluar sedikit Ustaz. Yang di matanya. Kenapa yang di jazm ini di matanya itu wa amma sukunu pakai fayakunu itu Ustaz. Yang lain pakai fatakunu. Oh, kenapa pakai kata kunu gitu? Pakai ya sama tak. Ya. Kenapa kalau fayakunu pakai ya? Karena yakunu itu isim kanannya adalah berupa domir mustatir jawazan takdirnya huwa, kembali ke sukun. Sukun ini dia mudzakkar. Maka dia fayakunu. Beda kalau fa'amad dommatu fatakunu. Kenapa? Karena dia isim kanannya adalah domir hiya, kembali ke dommah yang muannas. Jadi kenapa ya dan ta? Karena memang isim kanannya berbeda. Ini kalau fa'amma ad-dhammatu ini muannas, tandanya ada ta marbutoh, maka fatakunu. Fatakunu isim kanannya domir mustatir jawazan takdirnya hiya, kembali ke dhammah. Wa amal fathatu sama, wa ama al-kasratu ya sama. Sedangkan as-sukun
Ini muzakkar dia, bukan muannas. Makanya fayakunu. Fayakunu. Ya, karena ini isim fa'il yakunu itu berupa dhamir mustatir jawazan takdirnya huwa kembali ke as-sukun. Ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Jazakumullah. Izin Ustaz, Iya, silakan. nyambung yang tadi Ustaz. Kalau di yakuninya kan pakai fa-nya itu, fa-nya huruf apa ya Ustaz? Itu fa jawab dari amma. Jadi ini kaidahnya gini. Setiap ada amma ini namanya dia itu kalau di Mughni Labib seingat saya ya, agak lupa di awalnya, cuman dia adalah harfun syabihun bisyarti, huruf yang menyerupai syarat. Sehingga dia senantiasa membutuhkan fa jawab. Apa huruf tafsil ya, saya lupa ya. Huruf harfu tafsil wa syartin wala yujza wala tajzim. Huruf tafsil merinci dan syarat yang tidak menjazmkan. Pokoknya setelah amma butuh fa jawab. Makanya setelah amma pasti fa. Ya. Kalau ada fa berarti itu khobarnya. Ya, yang kemasukan amma itu mubtada, kalau fa itu khobarnya. Contohnya gini. Amma Muhammadun fa khairun. Fa khairun. Maka Muhammad ini pasti mubtada setelah amma soalnya. Khairun ini pasti khobar mubtada. Kenapa? Fa ini menunjukkan itu. Fa ini adalah fa jawab dari amma. Jadi amma itu huruf syarat tetapi tidak menjazmkan. Karena dia huruf syarat, dia butuh yang namanya fa jawab. Begitu. Paham tuh? Paham tuh? Pokoknya senantiasa setelah amma pasti ada fa jawab. Cari aja fa jawabnya mana, maka itu khobarnya. Paham tuh? Ya kalau Ustaz. Oke, kita lanjut dulu ya. Atika Rahma ada? Ada Ustaz. Nomor 3, ayyinil af'alal khamsata fima yali mubayyinan alamata i'rabiha. Tentukanlah fi'il 5 pada kalimat di bawah ini yang menjelaskan tanda i'rabnya. Yang pertama, al-muslimuna lam yankhadi'u bid-da'awa al-kadzibati. Mana af'al khamsah? Yankhadi'u. I'rabnya gimana? Yankhadi'u fi'ul mudhari'un jazmun bilam. Majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hasfu nun. Nah, hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Li'annahu min af'alil al-khamsah. Baik. Betul. Mumtaz. Jazakillah ahsanal jazaa. Al-muslimun, kaum muslimin itu lam yankhadi'u, tidak akan pernah tertipu bid-da'awa al-kadziba dengan propaganda dusta. Ya. Da'awa itu jamak dari kata da'watun kalau tidak salah. Ya, da'awa itu pokoknya propaganda. Berikutnya Abu Yahya Maujud. Yang kedua, al-wajiluna lam yadfa'ul munkar. Mana yang termasuk af'alul khamsah? Yadfa'u. Dia i'rabnya gimana? Yadfa'u fi'lun mudhari'un majzum bilam wa alamat jazmihi atfun niyabatan anis sukun li'annahu fi'l mudhari' af'alu khamsah. Baik. Mumtaz, jazakallah ahsanal jaza. Berikutnya, Kafi bin Mahfuz ada? Wujud. Nomor 3, la ta'malu ala tafriqati awtanikum. Mana af'alul khamsahnya? La ta'malu. Satu aja. Mana af'alul khamsahnya? Ta'malu. Nah, i'rabnya gimana? Fi'lun mudhari'un majzumun bil la
Anahiyati. La nahiyati li'anna Alamatnya dulu apa? alamatuhu hadfun nun li'annahu af'alul khamsah. Sip. Jazakallah, mumtaz. Ibn Inalum. Ibn Inalum. Ada? Ya, Ustaz. Nomor 4. Ayyuhas safirani la tankhadi'a bil kalamil ma'suli walitu ayyida al-haqqa al-wadiha. Mana af'alul khamsahnya? Yang pas saya kok yang paye Ustaz. Ada dua ini. Tan khoda ya. Tan khadi'a. Tan khod. Ya. I'rabnya gimana? Tan khodi'an fi'il mudhari'un majazumun bil lanahi wa alamatun jazmihi hasfun nun li'annahu af'alul khamsah. Tayyib. Mumtaz. Jazakallah ahsanal jazak. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang belum kebagian insya Allah nanti minggu depan kita tes. Ini aduh. Cukup ini, Pak Himtum. Ini yang sisa-sisanya nih bisa diisi kan? Ya, Tanya Ustaz. Ustaz. Yang amil-amil jazm belum dibahas ya Ustaz? Atau gimana? Lewat ya? Sudah atau lewat. Belum ada di sini. Belum, Ustaz. Setelah ini. Ini masih alamatul i'rab. Iya, soalnya seingat saya belum. Oh, iya Ustaz. Bab fi'il. Iya, itu bab fi'il masuknya. Nah, ini baru al-mu'rabat. Bahwa mu'rab ada huruf dan harokat. Kalau yang fi'il itu belum. Masih lama di bab fi'il. Di kitab saya juga ini saya kitabnya ngikutin ini juga apa? Al-Kafi. Nih. Oh ini. Cuman urutannya dibedakan. Nah, nanti kalau jazm mana jazm. Nah, ini. Fi'il mudhari majzum. Nah, nanti di sini jelaskan ya. Bahwa fi'il mudhari yang dibaca jazm haruslah didahului oleh salah satu dari instrumen atau al-adat jazm. Nah, adat jazm ini ada dua, ada yang menjazmkan satu fi'il, menjazmkan dua fi'il. Nanti kita jelaskan. Ini yang menjazmkan satu fi'il, lam, lama, alam, alama, lamul amr, lam middu'a, la da'iyah, la du'a'iyah dan la nahiyah. Terus ada yang menjazmkan dua fi'il, ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Ada in, ma, man, mahma, idma, ayya, mata, ayyana, aina, kaifa dan haitsuma yang nanti akan dijelaskan oleh kita semua. Nah, ini kesimpulan sebenarnya. Pelajaran ke-12 ini kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya di bab i'rab. Ya, ad-darsu ats-tsani asyara, pelajaran ke-12 yaitu al-mu'rabatu. Ya. Sedikit ya sebelum kita tutup sebagai pembuka di pelajaran yang akan datang. Karena guru Al-Fakir biasanya suka mengatakan disukai kalau kita menutup suatu majelis itu kita membaca sebagian kecil atau awal saja dari pelajaran yang akan kita bahas di minggu depan sebagai tafaulan. Tafaulan harapan akan kita bertemu lagi di minggu depan. Itu juga dalam khataman Quran kan gitu ya. Setelah selesai sampai juz 30 kita baca Al-Fatihah lagi. Nah, ini kesimpulan. Yaqulu Ibnu Ajurum rahimahullah, Imam Ibnu Ajurum rahimahullah berkata, faslun, ini adalah pasal al-mu'rabatu, isim-isim yang dibaca mu'rab atau yang mu'rab, kismani itu ada dua. Kismun yu'rabu bil harakat,
satu bagian diirobkan dengan harokat, wa qismun yu'rabu bil huruf, dan satu bagian diirobkan dengan huruf. Nah, ini kesimpulannya. Jadi yatakallamu Ibnu Ajurum huna 'ani durusi as-sabiqati. Imam Ibnu Ajurum di sini berbicara tentang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Lakin bitartibin jadid, tetapi dengan urutan yang baik. Faqad bayyana min qablu, dan beliau sudah menjelaskan sebelumnya al-i'raba wa aqsamahu, i'rab dan bagian-bagiannya, wa alamati raf'i tanda rafa, wa alamati nasbi tanda nasab, wa alamati khafdi dan tanda khafat. Tsumma ja'a rahimahullah fi hadzal fasli, kemudian rahimahullah dalam pasal ini membawa yang mendatangkan yuqassimul mu'rabati la qismain, membagi mu'rab kepada dua bagian. Awalan yang pertama qismun yu'rabu bil harakat, satu bagian diirobkan dengan harokat. Asal yang kedua qismun yu'rabu bil huruf, satu bagian diirobkan dengan huruf. Jadi kesimpulannya yang tadi kita bahas bahwa bab mu'rabat itu ada yang diirobkan dengan huruf dan ada yang diirobkan dengan harokat. Ya. Waqad ya'taridu wahidun ala qawlihi. Nah, ini pembahasan penting. Terkadang ya'tarid, ada yang menyanggah. Wahidun salah seorang ala qawlihi, atas perkataan Ibnu Ajurum. Al-mu'rabatu qisman. Kan al-mu'rabat ini mubtada nih. Kok khobarnya musanna? Mu'rabat ini kan jamak muannas salim nih. Kok khobarnya musanna? Qismani. Kan katanya mubtada khobar harus ada keserasian. Kalau mubtadanya mufrad ya khobar mufrad lagi, mubtadanya musanna lagi, dan seterusnya. Terus ini kenapa begini? Fayaqul, maka dikatakan al-mubtada jam fayaqul, ya ini ofan. Yaqul ini kembali ke wahidun tadi. Jadi fa'ilnya domir mustatir jawazan, takdirnya huwa, kembali ke wahid. Orang yang tadi itu berkata al-mubtada jam'un. Mubtadanya kan jamak. Wal khobaru musanna, sedangkan khobarnya musanna. Fa kaifa yukhbaru 'anil jam'i bil musanna? Bagaimana diinfokan terkait jamak dengan musanna? Nah, ini nggak bisa. Fal alif wal lamu fi kalimat al-mu'rabati, maka alif dan lam dalam kalimat al-mu'rabati lil jinsi. Nah, itu jawabannya. Adalah untuk lil jinsi. Lil jinsi. Fayasihu, maka sah an naqula, kita katakan an-najihuna fil imtihani ithnani. Orang-orang yang lulus di dalam ujian itu ada dua orang. Jadi al-mu'rabat di sini yang dimaksudkan bukan jamaknya, tapi jinsun. Artinya dia suatu lafaz jenis yang bisa mencakup di bawahnya banyak hal. Faham tuh? Masih belum paham? Kayak gini lah contohnya. Di fikih banyak yang kayak gitu. Contoh nih, tadi sore pas banget ngaji fikih. Bab al-laqit, ya, orang yang dibuang, apa anak yang dibuang. Di situ dikatakan al-laqit, ya, anak yang ditelantarkan itu adalah as-sobiyu manbuzun. Salah. Manbuzun. Manbuzun itu maknanya matruh, yang dibuang. Nah, as-sobi di sini kan kalau kita memperhatikan lafaz sobinya, ya dia mudzakar. Ya, berarti kalau anak perempuan yang dibuang nggak berlaku dong. Jawabannya tidak. Karena yang dimaksudkan dengan as-sobi di sini adalah jinsun, yaitu jenis dari anaknya. Artinya dia bisa mencakup laki-laki, bisa juga mencakup perempuan. Karena yang dimaksudkan bukan lafaz as-sobinya, yaitu adalah mudzakar, tapi yang dimaksud jinsun, jenis dari sobi. Ya, yang namanya anak itu kan yang mencakup mudzakar juga mencakup muannas. Nah, itu namanya jinsun. Jenis itu ya bisa 1, 2, bisa banyak. Makanya tadi al-mu'rabatu yang dimaksud itu bukan lafaz jamaknya, tapi adalah jenis dari mu'rab. Mu'rab itu jenisnya ada 2. Paham tuh? Nah, ini nanti kalau antum belajar fikih, ya ngaji fikih, banyak yang kita temui begitu. Salah-salah kalau kita nggak paham itu bisa salah kaprah dalam memahami fikih. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Nanti kita minggu depan masuk ke al-mu'rabatu bil harakat. Apa Ustaz? Sama kayak kalau bilang Fatimah tuh insanun, bisa juga Ustaz? Bisa.
Yang kita inginkan dari Fatimah itu jenisnya, jenis Fatimah. Seperti itu. Ya ditambah lagi nanti dalam mubtada khobar di Alfiyah itu kan dijelaskan. Kalau khobarnya berupa isim jamid, maka tidak mesti ada keselarasan antara mudzakkar muannas itu. Yang khusus mudzakkar muannas. Contoh Fatimah itu adlun. Fatimah itu adil, enggak adlatun. Karena adlun itu isim jamid. Isim jamid itu tidak memuat domir. Sehingga dia bisa buat mudzakkar, bisa buat muannas. Itu juga diantaranya kalau ada pertanyaan kenapa kok ininya mudzakkar, ininya muannas. Ya, seperti itu. Ustaz, coba yang diulang lagi tadi Ustaz, yang masalah hidup mudof ilaih tadi itu Ustaz. Sana belum terlalu paham tadi itu Ustaz. Yang alif lam itu dihukum sebagai mudof ilaih yang terakhirnya Ustaz. Oh, itu namanya idhofah lafdhiyah. Idhofah lafdhiyah itu idhofah yang tidak ditakdirkan di dalamnya huruf jar, min, lam atau fi. Tapi dia hanya sekedar untuk al-ikhtisar, meringkas. Sekedar untuk takhfif, meringankan ucapan. Kaidahnya harus isim si mudhofnya berupa isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Yang mana mudhof ini beramal kepada mudhof ilaih. Si mudhof ilaihnya menjadi rofa daripada si mudhof. Ya. Maka ketika itu dia mudhof ilaihnya alif lam. Kayak tadi al-hafidhu al-Qur'ani. Kenapa al-Qur'aninya majrur? Karena dia mudhof ilaih. Ya. Boleh kita baca al-hafidhu al-Qur'ani mudhofun ilaih, boleh juga al-hafidhu al-Qur'ana. Karena al-Qur'ana maf'ul bih dari al-hafidh. Sekedar. Ya, Allahu a'lam. Mau izin bertanya Ustaz? Iya. Mengenai ini Ustaz, Al-Kafi Sarah Sorof ya, yang itu sarah dari kitab apa Pak Ustaz? Enggak sarah, itu Al-Kafi fi Sorfi. Memang beliau yang nulis. Oh. Bukan Kalau kitab yang syarah. ini kan Sarah Al-Jurumiyah. Tapi kalau yang buku satu yang lagi yang sarah emang ini ya. Emang karya beliau, bukan sarahan. Nah, ini nih, As-Sorfu Al-Kafi. Ya. Ada video di YouTube-nya pengajian sama beliau kitab ini sampai tamat. Satu videonya 3 jam. Kalau kuat dengerinnya. 4 video, 4 kali 3 berarti 12 jam. Saya dulu nonton itu sampai ngantuk-ngantuk ya. Satu video 3 jam. Karena namanya Ad-Daurah Al-Mukatsafah. Memang daurah yang padat. Ya. Nah di sini nanti ya belajar sorof kita. Ini termasuk yang middle lah, bahasanya kitab middle, pertengahan. Dikatakan susah ya enggak, dikatakan mudah juga enggak. Ustaz, karena tanya sedikit Ustaz, ini mungkin sudah biasa kita dengar Ustaz. Itu isim fa'il, isim maf'ul dan termasuk isim tafdil itu kenapa dinamakan isim sifat Ustaz? Isim tafdil enggak masuk. Isim yang masuk isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah atau enggak sighah mubalaghah. Iya. Disebut isim sifat, saya belum nemu sih alasannya kenapa disebut isim sifat. Bukan belum nemu, ya belum nyari. Cuman biasanya para guru-guru saya itu mengatakan isim sifat itu ya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Nanti saya cari dulu. Mungkin apakah karena ya sesuatu yang memang bisa disifati ya atau karena yang lain. Ya, nanti coba dicari. Iya, Wallahu a'lam. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pembahasan kita. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi di pembahasan ini. Apa? Al-mu'rabu bil harakati. Mu'rab dengan harakat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.